Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak Ustaz, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah bagusnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak Ustaz, sebelum kita masuk pada materi, baik Ustaz akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya Ustaz doakan anak Ustaz semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang penghafal Al-Quran dan disayangi oleh kedua orang tuanya dan jadi kebanggaan bangsa dan negara dan juga agamanya. Dalam sistem daring hari ini, anak Ustaz, mari kita tetap bersemangat untuk belajar, menimba ilmu walaupun dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini, dan sistem pembelajaran walaupun hanya melalui daring seperti ini. Ustaz berharap anak Ustaz tetap semangat dan jangan pernah putus asa dalam menuntut ilmu tersebut. Anak Ustaz, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa arti iman? Kemudian apa saja kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita, dan yang ketiga, apa manfaatnya untuk diri kita, dunia dan akhirat kita nantinya. Di pelajaran yang ketiga ini anak Ustaz akan mengetahui yakni iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman berarti membenarkan ataupun meyakini bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka kewajiban kita selaku umat muslim yakni wajib untuk mengimani kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Ustaz akan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk dari kitab-kitab tersebut, kemudian apa saja pengertian dari masing-masing kitab tersebut dan kepada siapa diturunkan kitab-kitab tersebut. Jadi anak Ustaz silakan simak video Ustaz sampai habis, silakan didengar dan dikeluarkan bukunya untuk sambil mencatat apa saja yang akan Ustaz sampaikan nantinya. Adapun materi pembelajaran kita pada kali ini yakni yang pertama, pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-B, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang C, rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan D, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. A, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melaksanakan dengan anggota tubuh kita. Arti kitab adalah buku atau lembaran risalah. Menurut istilah, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Setiap muslim wajib beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Quran bagi umat Islam wajib dipercayai secara ijmali, artinya hanya percaya saja, sedangkan memahami dan mengamalkan ajaran-ajarannya terkandung dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban. B, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala.
Iman kepada kitab berarti membenarkan secara mantap bahwa semua kitab itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab itu dibawa oleh rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril. Kitab itu berisi tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi yang ditulis pada lembaran-lembaran atau suhuf. Lembaran-lembaran itu dapat berupa kertas, kulit hewan, batang pohon ataupun ukiran batu. Dengan kitab itu manusia mengenal ajaran para nabi dan para rasul sehingga mereka memperoleh hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kitab suci yang diturunkan kepada manusia banyak sekali sesuai dengan jumlah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. C. Rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an terdapat 4 nama rasul yang menerima kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada kitab Al-Quran dapat dilakukan dengan memahami dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Kita juga harus mengimani adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan bukan ajarannya. Cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercayai bahwa seluruh kitab didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai nama-nama kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran termasuk keempat kitab yang telah disebutkan di atas. Kemudian selanjutnya, membenarkan berita-berita tentang kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan hukum-hukum dari Allah. Demikian anak Ustaz, video pembelajaran Ustaz. Semoga anak Ustaz bisa memahami dan bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran yang sudah Ustaz sampaikan terkait dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ustaz hanya berpesan kepada Ustaz dan juga kepada kita semua, dan wakil khusus kepada anak Ustaz, senantiasa jaga protokol kesehatan anak ya. Kemudian cuci tangan, kemudian jangan lupa pakai masker, dan jangan pernah putus asa untuk dalam menimba ilmu. Semangat terus dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi pembahasan kita kali ini yakninya tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sudah menjelaskan sama Ustaz apa saja bentuk kitab-kitabnya, apa pengertian dari iman, apa pengertian dari iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa saja nama nabi dan rasul sebagai pembawa dari kitab tersebut. Demikian Ustaz. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.